Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Susi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malang, unit kerja SMA Negeri 1 Bantul, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya menggunakan pertanyaan pematik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kegiatan belajar mengajar sebelum mempelajari modul 1.1. Gambar yang pertama, merancang pembelajaran tanpa melibatkan murid. Murid menjadi tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tata tertib yang ada di kelas. Sehingga karena tidak ada tata tertib yang disepakati bersama, murid menjadi tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah guru kurang memahami karakteristik murid sehingga pembelajaran tidak berwarna dan cenderung membosankan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru bebas merancang pembelajaran tanpa melibatkan murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya memberikan tugas sesuai dengan keinginan saya tanpa melibatkan keinginan murid. Yang kedua, guru mementingkan aspek kognitif daripada keterampilan dan sikap. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan seperti afektif dan psikomotor. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Di kelas, saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang keempat, saat proses pembelajaran, saya berusaha menuntun siswa sesuai dengan kodrat zaman, yaitu dengan menggunakan media dan aplikasi pembelajaran yang terbarukan, tetapi kurang menuntun kodrat alam murid, kurang mengontekskan materi dengan kodrat alam siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama merubah pemikiran. Guru harus menghamba pada murid. Guru memfasilitasi keinginan murid dalam belajar, karena murid adalah subjek, bukan objek. Kemudian, menghargai keanekaragaman karakteristik belajar murid. Setiap murid terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran lebih berwarna. Selanjutnya, pendidikan itu harus holistik dan seimbang antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik, sehingga terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa murid kepada kebijaksanaan. Merubah perilaku saya yaitu yang pertama membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menyisipkan pengetahuan kontekstual sesuai kodrat alam di mana murid tinggal. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah disepakati bersama. Kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid. Ketiga, merancang instrumen-instrumen penilaian sesuai dengan minat murid. Keempat, mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Keenam, dalam proses menuntun, guru menjadi pamong. Sebagai pamong, guru memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ketujuh, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat atau berhamba pada anak. Ketiga, pendidikan harus holistik dan seimbang, sehingga terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan menciptakan anak dengan penuh kebijaksanaan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.